Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Ika Novianti dengan NIM 2004-3008 dari Prodi Akuntansi. Di sini, saya akan membahas tugas pertemuan 13 pada chapter ke-21, yaitu mengenai strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, saya akan masuk langsung ke soal yang pertama, itu ada di pertanyaan diskusi. Di pertanyaan diskusi ini adalah menjelaskan kelebihan dan kekurangan pada sistem Turkey Project ini. Nah, saya menemukan dua kelebihan dan kekurangan sistem Turkey ini. Yang pertama itu pada ditinjau dari pemberian tugas. Nah, kelebihan dari sistem Turkey ditinjau dari pemberian tugas yang pertama adalah tidak perlu memikirkan proses konstruksi dari perencanaan sampai dengan selesai. Lalu yang kedua, tidak perlu menyediakan dana sejak awal proyek hingga proyek selesai. Namun, yang C itu tidak perlu quantity survey. Yang D, tidak perlu pengawasan pekerjaan secara lengkap. Tidak ada risiko keuangan. Dan dapat menunda pembayaran. Lalu, kekurangan pada sistem Turkey Project ditinjau dari pemberian tugas adalah harus membayar provisi bank untuk payment gratuity selama masa pembangunan dilakukan. Lalu harus menanggung beban bunga. Biaya konstruksi akan lebih mahal dari konstruksi yang biasanya. Lalu apabila dana investasi tidak digunakan dengan optimal oleh owner, maka owner akan membayar lebih mahal daripada biasanya. Lalu harus menanggung beban biaya asuransi serta biaya pengamanan terkait dengan pembangunan yang dilakukan. Lalu yang kedua, itu ada kelebihan dan kekurangan sistem Turkey Project ditinjau dari penerimaan tugas. Nah, kelebihan yang pertama itu dapat membedakan semua biaya pengaman dari harga konstruksi. Namun, memiliki kekurangannya yaitu harus menyediakan dana dari awal sebelum proyek dimulai sampai proyek selesai. Lalu kelebihan selanjutnya itu tidak ada hambatan dalam perhitungan prestasi. Namun memiliki kekurangan jika penyelesaian konstruksi terlambat, selain membayar denda, maka cost of money-nya atau biaya yang dikeluarkan akan bertambah juga. Lalu kelebihan selanjutnya itu bebas mengatur tahapan agar pekerjaan lebih teratur. Namun juga memiliki kekurangan, yaitu bila nilai proyek besar, maka pinjaman yang dipinjam oleh para konstruktor itu juga akan lebih besar, sehingga membutuhkan agunan yang lebih banyak juga. Lalu kelebihan selanjutnya itu mengetahui persis seluruh aspek pekerjaan. Nah, sedangkan kekurangannya adalah dibutuhkan jaminan ketersediaan modal selama pembangunan. Jadi, jika modalnya dinilai kurang dalam melakukan pembangunan tersebut, maka para konstruktor tidak akan berani memulai pembangunan proyek tersebut. Lalu kelebihan selanjutnya itu tidak ada birokrasi dalam proses pekerjaan. Nah, juga memiliki kekurangan selanjutnya itu mempunyai risiko keuangan yang cukup tinggi. Nah, risiko keuangan ini berasal dari nilai proyek yang besar, maka akan meminjam cukup besar kepada pihak bank. Jika proyek ini gagal, maka kemungkinan besar para konstruktor akan bangkrut. Lalu kelebihan selanjutnya itu dapat mendorong para sumber daya manusia menjadi lebih efisien dan profesional. Nah, memiliki kekurangan juga, yaitu apabila tidak dapat bekerja secara efisien, para sumber daya manusianya tersebut, maka akan rentan dengan keterlambatan. Nah, jika terlambat, maka biaya denda juga akan semakin menumpuk. Sampai di situ saja pembahasan pertanyaan diskusi pada nomor 21.3. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan diskusi 21.4. Bagaimana saya akan menjelaskan prototyping kepada Sarah. Nah, prototyping sendiri adalah proses membangun model dari suatu sistem informasi
dalam hal informasi prototipe dipekerjakan untuk membantu para desainer sistem membangun suatu sistem informasi yang intuitif dan mudah untuk memanipulatif bagi para pengguna akhir. Nah, prototipe sendiri ini juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Di antaranya yang pertama, kelebihan itu ada mengurangi waktu pengembangan, mengurangi biaya pengembangan, membutuhkan keterlibatan pengguna, dan pengembangan menerima umpan balik secara teratur dan terukur dari para pengguna akhirnya. Namun juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu untuk menghemat waktu, biasanya pengembang hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana. Nah, dari pemrograman yang sederhana ini, maka akan rentan terhadap bahaya-bahaya yang menimbulkan pencurian data-data dari organisasi. Nah, kekurangan yang kedua itu tidak cocok untuk diimplementasikan pada sebuah sistem yang sangat besar. Contohnya itu sistem operasi komputer, karena masih menggunakan bahasa pemrograman yang cukup rendah. Lalu, masuk ke permasalahan 21.1. Itu yang pertama itu keuntungan dan kerugian tiap-tiap vendor. Nah, saya membuat 3 keuntungan dan kerugian beberapa vendor. Yang pertama itu paket software. Keuntungan dan kerugiannya ada beberapa, di antaranya keuntungannya biaya pengembangan yang lebih murah, software dapat lebih diandalkan, biaya perawatan yang lebih rendah, penerapan yang lebih besar, staf dapat melakukan pekerjaan lain, karena dibantu oleh beberapa software yang dapat diajak kerjasama, lalu pendokumentasian yang lebih baik, lalu sistem dapat diuji coba, dan software juga mungkin menawarkan beberapa kemampuan untuk menunjang aktivitas yang organisasi lakukan. Namun, paket software ini juga memiliki beberapa kerugian, di antaranya tidak mungkin untuk menemukan software yang pasti cocok. Nah, beberapa software mungkin cocok dengan sistem manajemen, namun tidak cocok dengan sistem keuangan yang ada di organisasi tersebut. Lalu yang kedua, hambatan dalam praktek dan prosedur operasi. Yang ketiga itu hambatan dalam pengembangan terkait sistem, lalu ada kekakuan. Yang ketiga, kemungkinan pemborosan, yaitu diakibatkan oleh pemeliharaan software yang cukup mahal ataupun biaya mengupgrade software setiap terjadi pengupgradean. Lalu yang keenam itu menghabiskan banyak waktu untuk mengevaluasi seluruh sistem yang tersedia. Lalu minim orang internal yang ahli ataupun yang mengerti bahasa pemrograman untuk memperbaiki program yang gagal. Lalu pertanyaan yang kedua, itu ada vendor custom software. Nah, custom software ini juga memiliki beberapa keuntungan, di antaranya software yang secara pasti memenuhi kebutuhan pengguna, lalu lebih mudah dimodifikasi dibandingkan dengan paket software sebelumnya, lalu seringkali lebih efisien dari paket software sebelumnya. Lalu, custom software ini juga memiliki kerugian, di antaranya adalah pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling mahal, lalu pengembangan program memakan waktu yang cukup lama, lalu program tidak dapat diuji, lalu lebih cenderung mengalami kesalahan atau yang lebih kenal dengan ngebugs. Lalu yang kelima itu pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan secara signifikan agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaannya. Lalu yang keenam itu berisiko mendapat pengembang yang tidak berpengalaman dan berkualitas buruk. Nah, risiko nomor 6 ini akan semakin berisiko lagi jika pengembangnya didapat dari pihak eksternal. Lanjut ke vendor selanjutnya, itu ada software yang dimodifikasi. Nah, keuntungan dari software yang dimodifikasi ini adalah software cenderung lebih memenuhi kebutuhan pengguna, lalu biasanya juga lebih murah biayanya, lalu yang ketiga itu dapat diterapkan lebih cepat di dalam organisasi. Namun, software yang dimodifikasi ini juga memiliki beberapa kerugian, di antaranya sulit menemukan programmer yang khususnya mau mengubah beberapa kode dalam organisasi tersebut.
Lalu yang kedua, memodifikasi software itu banyak yang merupakan tindakan ilegal karena tidak sesuai dengan apa yang disediakan oleh software tersebut. Lalu memodifikasi software sama saja dengan membatalkan dukungan vendor yang sebelumnya telah mendukung software yang telah dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu menyebabkan dokumentasi ketinggalan zaman karena pemodifikasian software ini biasanya tidak disertai dengan pemodifikasian dokumenter, sehingga mengakibatkan pendokumentasian itu ketinggalan zaman. Kerugian selanjutnya itu program kurang efisien dan perawatannya lebih mahal. Lanjut ke soal permasalahan nomor 21.6, bagian A-nya, apa yang manajemen sistem informasi dapat lakukan secara berbeda untuk membuat proyek ini berhasil? Yang pertama itu dinegosiasikan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan proyek. Lalu yang kedua disediakan laporan kemajuan bulanan ke manajemen, menginformasikan manajemen puncak tentang masalah dan tantangan yang tidak terduga, lalu lebih terbuka lagi dengan manajemen, dan kebutuhan yang dibekukan. Kenapa dibekukan? Agar tidak terjadi permintaan kembali di dalam organisasi sebelum permintaan sebelumnya dilakukan. Lalu bagian B, permasalahan-permasalahan pengembangan internal apa saja yang didemonstrasikan di dalam kasus permasalahan nomor 21.6 ini. Yang pertama itu pengembangan perangkat lunak yang dipesan itu sulit, membuang waktu, dan rentang akan kesalahan atau ngebugs. Yang selanjutnya itu jadwal waktu bisa ketat, dan proyek juga sering mengalami keterlambatan. Yang kedua itu persyaratan dan perencanaan sistem seringkali kurang. Dan yang terakhir itu bisa tidak ada komunikasi dan kerjasama antara pengguna software dan pengembang software ini sendiri. Lalu lanjut ke bagian yang C, bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi untuk mencegah kegagalan sistem. Yang pertama itu seharusnya menjelaskan kepada manajemen bahwa pengembangan in-house itu sulit, memakan waktu, dan rawan kesalahan. Nah, pengembang ini juga dapat mengambil beberapa contoh interior rumah supaya dapat mengembangkan lagi yang lebih baik lagi dan beberapa pengguna akan tertarik menggunakannya. Lalu yang kedua itu sebuah rencana proyek yang telah dipersiapkan dengan cermat dan didokumentasikan seharusnya sudah dipersiapkan. Lalu selanjutnya itu ada rencana cadangan dengan skenario terburuk dan waktu penyelesaian proyek yang seharusnya sudah dipersiapkan. Lalu ada personel pertama seharusnya ditunjuk sebagai penghubung antara manajemen dan tim proyek sehingga informasi yang didapat dipercaya dan tepat waktu dalam penyelesaiannya. Nah, sampai di sini saja presentasi saya mengenai tugas pertemuan 13. Salah dan janggalnya saya minta maaf. Terima kasih.